Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rupanya ibu-ibu yang di belakang sudah mulai loyo. Ibu-ibu masih semangat? Jawabnya yang keras dong. Jangan lem. Ini maulidnya baru dapat 39, kurang satu kali lagi. Ini kok udah lemes ya? Tak doakan yang jawab salam saya tahun depan naik haji. Lancar rezekinya, dimudahkan urusannya. Yang ibu-ibu yang di bagian belakang yang gak jawab salam saya, tak doakan bapak kawin lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun min haqqi muslim al muslim." Ada 5 haknya orang muslim atas orang muslim lainnya. Yang pertama, raddut tahiyat, wa ijabatud da'wat, wa suhudul janazah, wa iadatul maridhi, wa tasmitul atisi idha hamidallah. Jadi yang pertama itu menjawab maka hukumnya mengucapkan salam adalah, loh kok wajib? Hukumnya sun, mengucapkan salam hukumnya sun, menjawab salam hukumnya wajib. Maka kalau ada ustadz, ada kiai, ada habaib yang datang ke majelis kita Riyadhul Jannah mengucapkan salam, semuanya jawab yang kompak, yang serentak, mudah-mudahan kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Amin amin ya rabbal. Al-Fakir ulangi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wa ala jami'i ni'amihil kamal. Al-mu'ini fil hatti wa tirhal. Summa salatu wassalamu ala muzilul dalal. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa munqidina wa maulana Muhammad ibni Abdillahi wa maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi wa hum khairu sabin wa al. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa munqidina wa maulana Muhammad sahibut taj wal mi'raj wal burak wal alam wa dafi'il bala wal waba wal maradi wal alam jismuhu tahirun mutahharun mu'azzamun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un al-lawhi wal qalam samsid duha badid duja nuril huda misbahud dalam abil qasim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil a'rabi wal ajam nabiil haramain mahbub indal masjikaini wal maghribain faya ayyuhal mushtaquna li nuri jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa ali wa sahbi amma ba'd. Hadratil muhtaramin, habaibana al-aizza wa asatidana al-ajilla wa nahussu bidhikri huna ahina fillah as-sayyidul habib Jadid bin Fahir Asgaf matanallah bituli hayati fisha wal afiyah. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita yang rawuh, yang datang, yang sering datang ke Majelis Riyadhul Jannah, mudah-mudahan diberikan panjang umur sehingga bisa istiqamah membimbing kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Amin amin ya rabbal. Wa jami'il ulama al-ajilla wal ahibba. Wa ahussu bidzikri huna Kiai Haji Gus Syafiq Radhi bin Kiai Haji Ismail Madani, dan juga kepada sahibul bait atau sahibul hajah Ustadz Haji Tamyiz, juga sekaligus kepala desa. Betul. Mudah-mudahan semuanya guru-guru kita dan juga wabil khusus kepada Ketua Les Bumi PCNU Gus Wasirul Jihad, mudah-mudahan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan panjang umur, sehat wal afiah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini ibu-ibu kalau yo semua ya, belum makan, Bu? Bu sudah makan belum? Bapak-bapak sudah makan? Sudah. Ibu sudah? Saya yang belum berarti. Allahumma shalli ala Muhammad. Sudah makan kok pada loyo semua ya? Hah? Melanjutkan hadis yang pertama tadi, wa ijabatud da'wat. Haknya orang mukmin atas orang mukmin yang lainnya selain menjawab salam juga memenuhi undangan. Da'a yad'u da'watan maknanya undangan. Tapi kalau da'a yad'u du'aan artinya berdoa. Maka sebagian ulama berpendapat, khususnya ulama ahlu sunnah wal jamaah, kalau ada yang berdoa maka diamin. Beda sama orang-orang wahabi. Mereka aminnya sendiri-sendiri. Nggak ada kiainya baca doa, kemudian makmumnya ikut amin. Kita orang ahlu sunnah wal jamaah. Maka kalau ada para kiai, para ulama, para habaib, para asatid sedang berdoa, ayo diamin ramai-ramai. Insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya yang datang, bapak-bapak, diberikan panjang umur, sehat wal afiah. Mulai dari malam pertama safari maulid sampai malam 40. Mudah-mudahan semuanya dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah jadikan keluarganya keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anaknya jadi anak yang saleh dan salehah. Dijauhkan dari segala bala dan musibah. Mudah-mudahan diberikan istiqomah dalam ibadah. Mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bahaya, segala macam penyakit, dan mudah-mudahan kita semuanya dicatat oleh Allah termasuk golongan orang-orang yang husnul khotimah, yang husnul. Amin amin ya rabbal. Amin amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh berkah ini, sampai detik ini kita masih diberikan umur yang panjang dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu, dalam keadaan istiqamah bisa menghadiri safari 40 malam majlis maulid wa ta'lim riyadul jannah. Alhamdulillah. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak semua orang mendapatkan karunia itu. Majelis Riyadul Jannah adalah majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis Rasulullah yang di situ didatangi oleh para ashabi Rasulillah, yang didatangi oleh para tabi'in, yang didatangi orang-orang yang soleh, semuanya datang ke majelis ini. Maka beruntung siapa orang yang duduk di majelis ini, yang mempunyai hajat, insya Allah hajatnya dikabulkan oleh Allah SWT. Yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Apalagi ibu-ibu tidak pernah bolong dari tanggal 1, malam tanggal 1 sampai malam
29, 39. Ini keistimewaan Ibu dari Allah Subhanahu. Karena terus terang tidak semua orang bisa seperti itu. Godaannya besar, ujiannya besar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memilih daripada hamba-hambanya yang benar bersyukur kepada Allah Subhanahu. Sehingga apa Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali daripada hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di luar sana banyak orang yang sehat, badannya kuat, tapi tak bisa hadir ke majelis ini. Kenapa? Mungkin dia sedang sakit. Ada orang yang waktunya luang, gak sibuk, tapi gak bisa datang ke majelis ini. Kenapa? Mungkin dia sedang sakit. Kita dua-duanya Allah berikan nikmat sihah wa ni'mal faragh. Dua nikmat yang sangat besar. Sabda Rasulullah SAW, setelah nikmat iman, setelah iman kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Ibu-ibu saya mau nanya. Ibu-ibu ini kan sudah 39 hari datang maulid. 90 hari mengikuti safari maulid 4 malam. Majelis maulid wa ta'lim riyadul. Iya. Betul Ibu? Bapak-bapak juga seperti itu? Saya mau nanya. Ibu-ibu datang ke maulid ini tujuannya untuk apa Ibu? Mungkin ibu-ibu ini bisu mungkin, gak ada yang jawab. Untuk apa Bu? Untuk mendapatkan syafaat. Ada lagi bapak-bapak untuk apa Pak? Untuk apa? Riyadhah, subhanallah. Untuk riyadhah tirakat, subhanallah. Bagus benar tapi kurang pas. Ada jawaban lain. Untuk apa bapak-bapak? Dapat ridho Allah Subhanahu. Betul, cuman kurang pas Mas Yan. Ada jawaban lagi? Agar cinta kepada Rasulullah SAW mendekati Allah SAW Muhammad. Ada jawaban yang lebih pas? Agar dicintai oleh Rasulullah SAW Allah SAW Muhammad. Lebih tepat agar dicintai, karena tidak semua orang yang mencintai akan dicinta. Tapi masih kurang pas. Allah SAW Muhammad. Ada jawaban lagi? Masuk surga bersama Rasulullah SAW. Subhanallah, betul. Cuman masih kurang pas. Allah SAW Muhammad. Loh, ini kan adalah acara mau. Saya mau nanya dulu. Bu, apa itu artinya maulid Ibu? Loh, Allah SAW Muhammad. Kita rileks saja, santai saja ya. Ibu ini sudah dari tanggal 1 sampai tanggal 39. Kalau saya cerita tentang sejarahnya maulid itu sudah kebanyakan para ulama-ulama cerita di belakang saya. Biar ibu tahu apa tujuannya maulid. Jangan datang maulid setiap malam di kordes-kordesnya masing-masing, di korwil-korwilnya masing-masing, tapi nggak tahu tujuannya mengadakan mau. Betul atau tidak? Allahumma shalli Muhammad. Dari awal tadi jawabannya benar semua. Ada yang pengen dapat ridho Allah, ada yang bilang riyadhah, pengen dicintai Rasulullah, pengen dicintai Rasulullah, pengen mendapatkan cinta Rasulullah, semuanya benar. Saya mau nanya dulu, apa makna maulid? Apa maulid itu? Ada orang manggil maulid, ada orang manggil maulud. Munareng Madura biasanya manggil mulot. Betul? Ya, ada yang manggil maulid, ada yang manggil mau. Apa artinya maulid? Wassalamualaikum Muhammad. Mau dijawab atau tidak? Dijawab atau tidak? Jawab atau tidak? Yang kompak dong, jawab atau tidak? Jawabnya sekarang apa tahun depan? Sekarang. Wassalamualaikum Muhammad. Kalau maulid itu menceritakan tentang hari lahirnya Rasulullah SAW. Itu makna maulid. Maulid itu menceritakan tentang hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dicatat itu. Maulid itu menceritakan tentang hari lahirnya atau waktu kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Itu maulid. Kalau maulud artinya orang yang dilahirkan. Siapa orang yang dilahirkan? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Jadi kita ini sedang memperingati Maulid dan mauludnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Maka tujuannya tidak ada lain, yang paling utama nomor satu sebelum yang lain itu adalah agar kita lebih mengenal Rasulullah sallallahu alaihi. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tujuan yang paling pertama agar kita bisa mengenal, lebih mengenal sejarah hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi. Itu yang paling utama, dicatat itu. Baru nomor dua ke bawahnya. Maka dalam pepatah dikatakan tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak. Setelah mengenal Rasulullah akan timbul rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Itu nomor dua. Jadi pertama agar mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor dua agar kita timbul mahabbatur Rasul, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cinta kepada Rasulullah akan timbul yang nomor tiga, ittiba. Apa Bu? Ebak Bu. Ittiba. Apa ittiba Bu? Mengikuti jejaknya Rasulullah, menteladani sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi. Itu nomor tiga. Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Insanul Kamil mengatakan yang paling pertama diadakan kitabnya di Karang, Maulid di Karang, tiada lain tujuannya yang pertama agar kita lebih mengenal baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Maka rugi orang-orang yang setiap malam datang ke majelis Maulid tapi dia enggak berusaha untuk mengerti apa maknanya Maulid. Di Malang alhamdulillah sudah ada kitab terjemahannya Maulid, Simtud Duror. Perlu tahu, karena dengan kita mengenal kita timbul rasa sayang. Kalau sudah sayang akan cinta. Bohong orang yang mengatakan dia cinta kepada Rasulullah tapi dia nggak kenal dengan Rasulullah. Bohong orang yang mengatakan cinta ke Rasulullah tapi dia kenal sejarah hidupnya Rasulullah. Di mana Rasulullah dilahirkan. Bagaimana tatkala masa kanak-kanak, tatkala beranjak dewasa, ketika sudah dewasa, kemudian ketika menikah, ketika berkeluarga, ketika diutus sebagai nabi dan rasul, ketika berdakwah, ketika menyebarkan Islam, ketika dimusuhin, ketika dibaikot, ketika diusir, ketika ingin dibunuh. Semakin kita mengenal Rasulullah, semakin akan timbul rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau orang ngaku cinta kepada Rasulullah tapi dia tidak kenal dengan ceritanya Rasulullah, dengan sejarahnya Rasulullah, berarti cintanya cinta bohong. Cintanya cinta bohong, cintanya cinta palsu. Alamatnya amat Wassalamualaikum Muhammad. Karena tolak ukur seseorang itu cinta kepada Rasulullah, semakin dia mengenal Rasulullah, maka semakin dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Contoh simpel nih, saya mau nanya ke ibu-ibu. Ibu-ibu ini cinta enggak ke bapak? Kok loyo Bu? Ntar enggak dapat uang belanja ibu-ibu ini. Cinta enggak dengan bapak? Cinta atau tidak? Saya mau nanya, ibu-ibu tahu enggak makanan kesenangannya bapak? Baju kesenangan bapak warna apa? Tahu? Tahu Bu? Bapak suka minta malam apa Bu? Wassalamualaikum Muhammad. Lo tahu waktu-waktunya tak? Itu namanya cinta. Ada orang ngaku cinta kepada Rasulullah tapi nggak tahu sejarahnya Rasulullah, berarti cintanya cinta bohong. Cintanya cinta palsu. Para alim ulama, para wali min auliyaillah, mereka mempunyai ta'aluk yang sangat kuat dengan Rasulullah. Karena apa? Karena dia hatinya terpaut dengan Rasulullah. Maka dikatakan Al-Habib Ali Al-Habsyi dalam maulidnya Simtud Duror, fama min bariyatil mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil. Tidak ada satu manusia pun yang mulia di muka bumi ini kecuali seorang tersebut mempunyai ikatan terpaut hatinya dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena orang cinta itu dikatakan al-muhibbu liyuhibbuhu muti'u. Orang yang pecinta itu terhadap orang yang ia cintai itu manut patuh.
Kalau sudah mengenal Rasulullah akan timbul rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau sudah dia cinta kepada Rasulullah akan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Maka disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Kalau orang sudah menjalankan sunnahnya Rasulullah, sudah meniru sunnahnya Rasulullah, sudah menteladani sejarah hidupnya Rasulullah, faqad ahabbani. Maka orang tersebut benar-benar qad bermakna benar-benar sungguh-sungguh telah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang telah benar-benar cinta kepada Rasulullah, maka dia akan bersama dengan Rasulullah SAW di surga Allah Subhanahu. Jadi implementasi daripada rasa cinta itu adalah ittiba, mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Wahai Muhammad, katakanlah kepada umat manusia, kalau mereka benar-benar cinta kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi. Ikutilah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi. Ikutilah cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu syarat mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu. Yuhibbukumullah. Kalau kita sudah ittiba, mengikuti jejaknya Rasulullah, mengikuti sunnahnya Rasulullah, dia akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu. Tidak mungkin seseorang itu bisa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala kalau orang tersebut tidak mau menteladani sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak mungkin seseorang bisa menteladani sunnahnya Rasulullah kecuali orang tersebut mengenal Rasulullah SAW, tahu ajarannya Rasulullah SAW, makannya seperti Rasulullah, minumnya seperti Rasulullah, cara berpakaiannya seperti dengan Rasulullah, sholatnya meniru Rasulullah, senyumnya seperti Rasulullah, cara berbicaranya seperti Rasulullah, berjalannya seperti Rasulullah, semuanya ditiru. Kenapa? Karena cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang yang cinta dengan Rasulullah, dia suka tertawa terbahak-bahak. Tidak ada orang yang cinta kepada Rasulullah, dia suka melaknat, dia suka mencaci, dia suka menyalahkan orang, dia suka menyakiti hati tangganya. Dia suka mengganggu orang lain dengan tangannya, dengan lisannya. Berarti orang tersebut tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Cintanya cinta boh. Cintanya cinta bal. Cintanya cinta monyet. Wassalamualaikum Muhammad. Kenapa? Karena orang yang cinta itu akan ittiba, meniru orang yang ia cintai. Jamaah Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang di luar sana yang datang maulid setiap hari, seminggu, sebulan 3 kali. Tapi hanya badannya saja yang duduk di majelis ilmu, duduk di majelis taklim, duduk di majelis sholawat, di majelis maulid. Tapi hatinya tak terkait sama sekalipun dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maaf. Kalau panjenengan cepat sampai usul ila Rasulullah SAW, pengen mimpi Rasulullah SAW, pengen cepat nyampe ke Rasulullah, maka hadirkan jiwa dan raganya kita untuk menemui Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya hanya mengingatkan saja apa yang dikatakan oleh Syekh Kiai Abdurrahim bin Ahmad Syadili, sahabat saya, orang tua saya, guru saya merintis Riyadul Jannah bersama beliau mulai daripada tahun 2008. Masih sedikit, itu pertama istiqomah. Kalau diundangnya saya itu sudah mulai tahun 2006 di Malang. Mungkin sedikit tahadusan bini mas saya perkenalkan. Nama saya Saleh bin Tahir Ba'bud. Saya itu asli orang Madura, bukan orang Malang. Saya asli orang, abah saya orang Sumeneb, namanya Habib Tahir bin Abdurrahman bin Zain Ba'bud. Ibu saya orang Sampang, orang Komis, Lauten, di mana di Kedungdung. Cuman saya dari kecil itu mondok di Jawa, mondok di Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain Assegaf.
Dulu tatkala Habib Taufik menjadi penasihat di Riyadhul Jannah, saya juga ikut masuk di Riyadhul Jannah. Karena beliau banyak kesibukan, bergantilah kepada Habib Shalih Al-Idrus yang menjadi penasihat. Saya tetap di Riyadhul Jannah. Gus Rohim mengatakan kepada jamaah Riyadhul Jannah, kalau kalian pengen cepat sampai bertemu dengan Rasulullah, hadirkan rohaniyah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bagaimana cara menghadirkan rohaniyah Rasulullah? Tinggalkan masalah duniamu, pekerjaanmu tinggalkan, rumah tanggamu pekerjakan. Kalian sedang duduk di majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi, sedang dipandang oleh Rasulullah SAW. Jaga ahlaknya, jaga adabnya, jangan toleh kanan kiri, pegang kitabnya, dibaca yang benar, yang utuh. Insya Allah kita cepat sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Walaupun berpuluh tahun baca maulid, berpuluh-puluh tahun baca sholawat, tapi tidak bisa menghadirkan rohani Rasulullah, pikirannya kosong, hatinya kosong, maka jangan harap dia bisa wusul sampai bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak mudah ibu-ibu, tapi orang-orang yang sungguh-sungguh, riyadhah kata tadi, mau melatih dirinya, tirakat, mau melatih dirinya agar bisa menambah kecintaan kepada Rasulullah, dia akan mendapatkan nazar, pandangan khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis maulid wa ta'lim Riyadhul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita hadir majelis ini diniatkan untuk bisa membanggakan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Dengan apa caranya? Mulai dari sekarang kita meniru sunnahnya Rasulullah dari hal yang kecil-kecil. Cara minum kita, cara makan kita, cara tidur kita. Mulai mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau kita sholat kakinya sampai bengkak mungkin gak kuat. Ada orang yang sholat sampai kakinya bengkak? Ada enggak? Coba angkat tangan. Ustadz, ada yang sholat sampai bengkak kakinya? Kalau makan goli sama sate kakinya bengkak, ada enggak? Gara-gara kolesterol sama gara-gara asam urat, ada enggak? Banyak. Kita sulit kalau niru sholat sampai kakinya bengkak. Paling tidak ayo kita kerjakan sunnah-sunnah yang ringan. Contohnya sholat fajar, sholat qobliyah subuh. Habis subuh di Riyadhul Jannah diajarkan baca wiridul latif. Itu ada. Di Riyadhul Jannah dulu ketika ada pengajian, kalau bulan Ramadan nunggu subuh dibaca wiridul latif bareng-bareng. Habis itu nunggu isyraq. Habis isyraq kita sholat bareng-bareng, sholat isyraq 2 rakaat. Jangan banyak-banyak, 2 rakaat saja. Tapi istiqomah. Habis itu matahari sudah naik ke atas, pulang semua ke rumahnya. Nyampe ke rumah pas waktunya duha, sholat duha. Sebelum subuh ada sholat sunnah qobliyah sebelum duhur ada qobliyah duhur. Habis itu ba'da duhur. Habis itu qobliyah asar, ba'dal asar enggak ada. Habis itu kalau sholat qobliyah ada enggak ada. Ba'dal maghrib. Habis ba'dal maghrib sholat apa, Bu? Ada sholat awwabin. Sholat apa namanya? Sholat awwabin. Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat awwabin 4 rakaat, maka dia akan mendapatkan kemudahan dari maghrib ke maghrib yang akan datang. Dan insya Allah akan dimeninggalkan dalam keadaan husnul khatimah. Selama 40 awwabin, 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat sah. Menunggu Isya, baca apa? Baca Yasin, baca tahlil, baca Ratibul Haddad. Itu kerjakan. Ratibul Haddad itu semuanya itu adalah zikrannya Rasulullah sallallahu alaihi. Ada syarahnya Ratibul Haddad 2 jilid tebal segini. Halamannya kurang lebih 280. Itu ada 2 jilid. Kemudian habis itu nunggu sholat Isya sholat qobliyah Isya. Habis itu ba'dal Isya, tidur. Habis itu sebelum sholat 4 rakaat. Sholat apa, Bu? Sholat taubah dengan sholat hajat. Jangan langsung tidur, Bu. Kadang-kadang maaf. Belum wudhu, belum apa. Sudah akhirnya mimpi didatengin. Mak lampir. Wassalamualaikum Muhammad. Mimpi didatengin mak lampir. Sebelum tidur sholat 4 rakaat. Pertama sholat taubah. Kemudian sholat tatkala mau tidur baca doa. Apa doanya tidur, Bu?
Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tapi sebelum itu ada hadisnya Rasulullah SAW. Tatkala Sayyidina Aisyah pengen tidur, ada Rasulullah sedang sholat di sebelahnya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Sayyidatuna Aisyah, "Wahai Aisyah, jangan kamu tidur sebelum kamu menunaikan haji. Jangan kamu tidur sebelum kamu menghatamkan Al-Quran. Jangan kamu tidur sebelum kamu mendapatkan maaf daripada orang-orang yang ada di kota Madinah. Orang-orang mukmin yang ada di kota Madinah." Mikir Sayyidina Aisyah, Rasulullah sholat, ditunggu. Selesai sholat, ditanya, "Ya Rasulullah, apa maksudnya engkau ya Rasulullah? Aku ini mau tidur. Bagaimana aku bisa melaksanakan haji, menghatamkan Al-Qur'an dan mendapatkan maaf daripada orang-orang mukmin di Madinah?" Rasulullah menjawab, "Fatimah, bacalah Al-Fatihah 11 kali, pahalanya sama seperti orang naik haji. Ucapkanlah, bacalah surat An-Nas ya 3 kali, Al-Falaq 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali, sama seperti menghatamkan Al-Quran. Qul huwallahu ahad, 3 kul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin, 3 kali, 1 kali, 1 kali. Kemudian yang terakhir, jangan kamu tidur sebelum mendapatkan maaf orang-orang mukmin. Bacalah astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil muslimina wal muslimat. Dibaca. Baru setelah itu hadapkan di sebelah utara kepalanya, miring ke barat ya. Kemudian baca apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kemudian baca apa? Baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sampai tertidur. Itu caranya mengerjakan sunnah-sunnahnya Rasul. Ngaku cinta ke Rasulullah tapi tidak mau menjalankan sunnahnya Rasulullah. Berarti cintanya cinta cintanya cinta bal. Ayo dari sekarang diniatkan, dari malam 39 ini kita kerjakan sunnah-sunnahnya Rasulullah dari yang kecil. Tengah malam bangun. Bangun kemana Bu? Pergi kamar pipis. Habis itu tidurlah. Jangan Bu, jangan tidurlah. Habis pipis ambil wudhu. Sholat apa Bu? Sholat tahajud walaupun cuma 2 rakaat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan Al-Qur'an, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dari sepertiga malam bangunlah kalian, salatlah tahajud sebagai ibadah tambahan bagi kalian. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti kalau asa itu yang mengucapkan Allah, pasti Allah akan membangkitkanmu dengan magom kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu. Walaupun cuma 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, ambil tasbih 2 rakaat. Habis itu saat apa? Witir 3 rakaat. Yang penting istiqomah. Kalau sampean capek tidurlah. Nanti sebelum subuh bangun, sholat fajar. Rakaat al-fajr harum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat. Waktu fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Daripada dunia yang kita tumpuk-tumpuk, yang kita kumpulkan, itu lebih baik sholat fajar. Allahumma Muhammad. Nunggu subuh, sholat qabla subuh. Kemudian sholat subuh, kerjakan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Orang yang cinta kepada Rasulullah adalah orang yang mau menjalankan sunnahnya Rasulullah. Faman ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebelum saya mengakhiri ceramah saya teringat dengan sahabatnya Rasulullah SAW yang bernama Thauban. Siapa Bu? Thauban. Thauban ini sahabatnya Rasulullah yang termasuk golongan sahabiqun al-awwalun, daripada sahabat-sahabat terdahulunya Rasulullah SAW. Thauban ini adalah seorang budak. Thauban ini budak yang berasal dari kota Hadramut atau Yaman. Dari sana. Kemudian Thauban dibebaskan oleh Rasulullah jadi budak. Kemudian berkata Rasulullah SAW kepada Thauban, "Ya Thauban, irji'i atau irji' ila biladuka fa innaka hurriyan." Pulanglah wahai Thauban ke negaramu, sesungguhnya kamu sekarang adalah orang hurriyah yang sudah bebas.
bebas daripada perbudakan. Ya Rasulullah, aku tidak mau pulang ya Rasulullah. Aku ingin berkhidmah kepada engkau ya Rasulullah. Ij'ali, jadikanlah aku hadimu ya Rasulullah, pembantumu ya Rasulullah. Jadikan aku sebagai pembantumu ya Rasulullah. Sehingga Thauban selalu membantu apa yang dibutuhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Thauban selalu sholat di belakangnya Rasulullah. Ketika Rasulullah ada di masjid, Thauban ada di masjid. Rasulullah ada di pasar, Thauban ikut ke pasar. Rasulullah pergi ke kebun, Thauban ikut ke kebun. Rasulullah pulang ke rumahnya, Thauban ikut ke depan rumahnya Rasulullah. Dia menunggu depan halaman rumahnya Rasulullah. Dia menunggu apa kebutuhan hajatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi, apapun yang dikerjakan oleh Rasulullah ditiru oleh Thauban. Amalan apapun yang dikerjakan Rasulullah, sholatkah itu, puasakah itu, apapun yang dikerjakan oleh Rasulullah diikuti oleh Thauban. Suatu ketika Thauban tidak kelihatan. Maka Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, ya ashabi aina Thauban? Wahai sahabat-sahabatku, di manakah Thauban sekarang? Mundu zaman tawil, sudah waktu yang lama aku tak melihatnya. Lam arahu, aku tidak melihat kepada Thauban. Innahu marid ya Rasulullah. Sesungguhnya Thauban sekarang sakit ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW segera bergegas, ambil oleh-oleh buah-buahan, langsung datang ke rumahnya Thauban. Tok tok. Assalamualaikum. Kok ada yang jawab? Assalamualaikum. Man fil bab, siapa di pintu? Ana Muhammad Rasulullah SAW. Langsung bergegas Thauban itu, berdiri. Dibuka pintunya. Marhaban ya Rasulullah. Ya qurrata aini, penyejuk dua mataku. Apa mahajatukum ya Rasulullah? Apa hajatmu Rasulullah kau datang ke sini? Ya Thauban, aku sudah lama tak melihatmu. Thauban terlihat mukanya pucat, matanya cekung, berjalannya gemetar, pucat pasi. Apakah kau sakit wahai Thauban? Sakit apa kau Thauban? Ya Rasulullah, aku tidak sakit ya Rasulullah. Aku sehat walafiat ya Rasulullah. Tapi aku sedang indi fikrah kathirah, indi fikrah kabirah. Aku sedang ada pemikiran, ada masalah yang besar. Wahai Rasulullah, apa yang sedang kau pikirkan wahai Thauban? Ya Rasulullah, sesungguhnya inni uhibbika, inni uhibbukah. Aku sungguh cinta kepada engkau ya Rasulullah. Naam, iya ya Thauban, aku tahu itu. Lalu apa yang sedang kau pikirkan? Ya Rasulullah, aku sekarang sudah tua wahai Rasulullah. Badanku sudah mulai keriput, badanku sudah mulai gemetar. Mungkin sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku takut meninggal ya Rasulullah dan aku berpisah dengan engkau ya Rasulullah. Kalau aku meninggal dan aku banyak amal yang jelek, maka aku akan masuk neraka dan aku tidak bisa bertemu dengan engkau selama-lamanya. Tapi kalau seandainya aku masuk surga ya Rasulullah, tidak mungkin sama surgaku dengan surgamu ya Rasulullah. Engkau adalah Habibullah. Engkau adalah kekasih Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rasulullah, aku bertanya, apakah aku bisa berkumpul dengan engkau di surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana aku berkumpul ketika engkau di dunia ya Rasulullah? Aku tak bisa jauh daripada engkau ya Rasulullah. Sekejap pun tak bisa ya Rasulullah. Ketika kau tidak ada di masjid, aku cari ke pasar. Ketika tidak ada di pasar, aku cari kau kebun. Ketika tak ada di kebun, aku tunggu di depan pintumu, di depan rumahmu ya Rasulullah. Aku sangat cinta kepada engkau ya Rasulullah. Rasulullah mendengar ceritanya Thauban, menangis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menetes air mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mendengar cerita cintanya Thauban kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mau membiarkan Rasulullah SAW menangis. Dia mengutus malaikat Jibril. Wahai Jibril, datanglah kepada Rasulullah SAW, sampaikan firmanku. Jibril datang untuk menjawab pertanyaannya Thauban. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illah wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyina was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sesungguhnya orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala
taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ngaku cinta kepada Rasulullah, dia taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Gak mau dia menyakiti hati Rasulullah, dia kerjakan perintah Rasulullah, dia jauhi segala larangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Faulaika, maka mereka itulah ma'alladina, bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat an'amallahu alaihim kepada mereka, yang kelak akan bersama minan nabiyin, bersama dengan para nabi, wasuhada, wasiddiqin, dan orang-orang yang membenarkan agama Allah Subhanahu wa taala, wasyuhada, dan orang-orang yang mati berperang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, wassalihin, dan mereka bersama dengan orang-orang yang saleh. Faulaika hasun, dan itulah sebaik wa hasunah ulaika rafiqo, dan itulah sebaik-baiknya pertemanan tatkala dunia, yaitu berteman dengan orang-orang yang saleh, dengan para nabi dan para rasul. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tidak tanggung-tanggung, yang menjawab pertanyaan Sauban adalah langsung Allah Subhanahu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, ayo tunjukkan kecintaan kita untuk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengerjakan sunnah-sunnahnya Rasulullah dan menjauhi segala larangan Rasulullah SAW. Kalau perbuatan sunnah, perbuatan wajib kita kerjakan, sunnah dikerjakan mastata'tum, sekuat tenaga kita. Tapi namanya larangan dari Allah, nahi mungkar, harus tidak boleh tidak ditinggalkan. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nanti orang mukmin banyak yang singgah dulu ke neraka. Bukan mereka tak punya pahala, bukan mereka tak punya ibadah, bukan mereka tak pernah sholat, tak pernah puasa, tak pernah zakat, tak pernah naik haji. Mereka banyak ibadahnya, tapi mereka ibadah bermaksiat kepada Allah Subhanahu, yang membuat gosong, yang membuat hangus pahala kita karena kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Allahumma Muhammad. Kita sudah dapat amalan daripada guru kita, Ki Abdurrahim Syadili. Kita amalkan dengan istiqomah. Kita amalkan dengan istiqomah. Allahumma Muhammad. Diamalkan dengan istiqomah. Semua ilmu yang kita dapatkan, ayo kita amalkan dengan istiqomah. Allahumma Muhammad. Walaupun sampean gak pinter, walaupun sampean ini gak pandai, gak alim, bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama, tapi kalian cinta dan sudah berusaha sekuat tenaga melaksanakan perintah Allah, menjauhi semua larangannya, insya Allah kita akan dikumpulkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad. Paham Bu Ki? Paham Pak Ki? Yang penting sampean nikah bisa istiqomah majelis Kak Dintoh. Berusaha untuk ngireng, manut Rasulullah SAW, berusaha ngelakoin sekuat tenaga sunnah-sunnah Rasulullah, ben ajawin sadaja selarang Rasulullah, insya Allah kau bakal masuk ke surga Allah, abareng sang Rasulullah SAW. Karena Rasulullah adabu almar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan bersama orang yang ia cintai. Hadis lain mengatakan almar'u yuhsyaru ma'aman ahab, seseorang akan bersama, dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Anas ibni Malik pernah berkata, aku tidak pernah bahagia, aku tidak pernah senang, aku tidak pernah merasa riang gembira melebihi tatkala aku mendengarkan hadis Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, kamu akan berkumpul dengan orang yang kau cintai. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Panjenengan bakal eba kumpul sarang orang saya cintain panjenengan saja. Mun panjenengan cinta ada ulama, cinta ke habaib, cinta ada kiai, cinta ada orang-orang soleh, bakal eba kumpul sarang orang-orang seso, dengan syarat sampean taat, berusaha melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah mastata'tum sekuat tenaga kita, dan menjauhi semua larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Beb kula kan cuma nginum cemu beb, campurin bir sekoni kan tak apa supaya angga. Taol nyaman bir maku sekoni maku nah. Beb nika supaya angga boten beb taol. Allah ngarang wala taqrabu zina fa innahu kana fahisyatan wa sa'a sabi.
Sabila, jangan dekati zina. Beb, pula kan tak zina, beb cuman lek ketok, beb. Rasulullah Muhammad, bodoh kan Bu? Saya kan tidak berzina, beb, cuman gonjengan, beb, cuman salaman, cuman cium. Tidak boleh, jangan tawar-menawar dengan larangan Allah Subhanahu. Beb, saya kan tidak riba banyak-banyak, beb. Saya minjemkan uang cuma 1 juta, kembalinya 1.050.000, tidak sampai 1.000.000 serah. Ada nggak seperti itu? Bodoh punten. Main jam peste 1 juta, mah beli 1 juta sah. Bodoh bu orang abu. Banyak. Rabu pak. Coba angkat tangan. Rasulullah Muhammad. Kalau kita istiqomah di majelis ini dan buktikan cinta kita kepada orang-orang soleh. Buktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jangan cuma mengharapkan syafaat Rasulullah. Jangan cuma berharap syafaatnya Rasul. Tapi jadilah orang-orang yang kelak dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Karena syafaatul udma itu bagi orang-orang yang pendosa. Bagi orang-orang yang banyak dosa. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku daripada pendosa-pendosa. Ayo kita banyak ibadah. Jangan mau kita ini jadi orang-orang terakhir masuk ke surga Allah Subhanahu. Dengan apa? Dengan berusaha taat kepada Allah Subhanahu. Ibadahnya enggak terlalu banyak, enggak masalah. Tapi tinggalkan maksiat kepada Allah. Tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Walaupun sampean enggak pinter, walaupun sampean bodoh, bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama, bukan habaib, sampean pasti akan bersama dengan Rasulullah SAW. Sampean bakal bareng sang Rasulullah SAW. Wasallam Muhammad. Yakin Bu Ki? Wasallam Muhammad. Terakhir kaulah cerita Syekhona Khalil Bangkalan. Oning Syekhona Khalil Bangkalan ibu-ibu. Oning Syekhona Khalil Bangkalan ibu-ibu. Syekhona Khalil Bangkalan nikah beri Bangkalan. Agatuan santreh nyamanah Abdullah, anggap namanya Abdullah. Abdullah nikah buduh. Cek buduh na bu. Bu? Buduh. Saking buduh na bu tak bisa maca, tak bisa no. Tak bisa tong bito. Hitung ketika. Abdullah nikah munduk itu lemas ya kona ho Khalil. Beri tugas sang saya nah Khalil gimana apa? Ngibe sandal bu, ngibe san. Tidak man nikah. Abdullah nikah ngibe sandal saya kona Khalil bengka. Saya kona Khalil pergi ke pengajian, norok ke pengajian teku sandal itu, ikepe teku, gi. Entar ke masjid, pon tu sandal teku. Nikah kelakon nah, serah Abdullah. Lo bergadin to. Abdul Gadinto, panggil sang sana Khalil. Dol, sini dol, najong. Engki guys, coba cong kau ntar ke pasar, jualan pancilan. Apa bu? Mau orang nangkap, bola tak ngerti pancilan bu. Pancilan ini pancilan bu. Bikin nangkap bu, orang bu. Oh iya kiai, jual lagi ke pasar cong. Kiai tak langkong sabar kiai. Ada apa cong? Kulo tau ning tong mito nganyo gampang ya jerna bisa engko kok afalakin bae ya. Engki gae. Pancilan sepolo jual tung karesa. Pancilan sepolo jual tung karesa. Ya falakin pancilan situng. Pancilan sepolo laku situng karesa enggak. Pancilan sepolo karetung. Karesa. Pancilan sepolo laku situng karesa mangkat ke pasar. Ibu panci. Alhamdulillah karena nikah Abdul orang jujur nikah tak ada. Ragab jualna. Ajualakin gatuna Syekhona Khalil. Situng ketika Syekhona Khalil ini kan mangkat ke Mekah bu. Ntar naik haji mereng kabur kan santre. Entar ke dalam. Nyaman orang butuh ki. Saduhun butuh saduhun. Tak baik ke ibu tu nah. Kiai. Cepon sampean miusa ke Mekah kiai. Iya jong apa jong. Punten ki kulo kepikiran kiai. Pikiran apa? Kulo kepikiran kabasnala ajunan. Kepikiran kasandala ajunan. Ada apa tang sandal jong? Tako elang sera saja gak kiai. Munggulo tak ngereng. Boh, tetiak ini orang ajong. Engki kiai. Yang gue tak ngongkos kan antar ke Mekah jong. Ngongkos jong. Engki kiai. Terus sera saja ke sandal sampai munggulo tak ngereng kiai aja bon. Nyamannya butuh satu. Akhirnya apa? Tidak tahu apa, elang tahu apa. Sudah mulai koduk. Peleman kabon. Sedih. Bikannya tambah ebuli. Bikannya tambah Joko. Syekhona Khalil singkat cerita mangkat ke Mekah. Bikannya Joko. Dol. Apa kak? Kakek tak nurut kiai.
Tak ibu kibe lo. Lah terus deki saja ke sana kiai siapa deki Mekah? Unelang. Tanggung jawab kaki dia. Masalah Muhammad. Iya yo nangis ya Abdul ya Allah siapa saja sana kiai deki Mekah aja pon. Dul. Iya kak kenapa kak? Kau kan pernah dia amalan deki. Andi amalan dari kiai. Andi coba aku masuk ke masjid. Kalau uduk amalakin. Niat norok buntek ya. Kiai Allah salam Muhammad. Allah salam Muhammad. Jadi si Abdul ni kan bu ngalah uduk bu adub ke borok macam bu. Ibu baca wirid bu. Bismillahirrahmanirrahim. Panjian 10 ibu laku situng karis hanga. Panjian 10 laku situng karis hanga. Panjian 10 laku tung karis hanga. Panjian 10 laku situng karis hanga. Kapan ibu baca agak abid bu? Mak ningali orang rame-rame bu. Ibu buka mata nah. Kapan ibu buka tengah lah bu? Ternyata Abdul ni kan berde emak. Mekah. Bu, dia mas yang kuat ya. Acara kak, bocora. Wassalamualaikum Muhammad. Kebetulan saya kena holil pas atau wab akeleleng. Takar ceduh, mak berdadul. Wassalamualaikum Muhammad. Dol. Engki gay. Bah, mak beri dinang dul. Engki kula norok bunte kula gay cuman. Wassalamualaikum Muhammad. Ayo norong ku atau. Adul atau sarang saya kena holil bangkalan atau wab. Kapan atau wah bu ki? Mak tang kui baju ihram dulu cek kuda tak niat tu lagi eh. Kui baju biasa bu atau wow. Ayo dul, soal di Maqam Ibrahim, soal di Hijri Ismail, doa di Multazam. Mak itu masalah Allah Subhanahu. Aduh, kapan lama are panggil dulu sini dulu. Ayo sekarang kau mulai, bengkalan mulai. Boke, kuliah ngering asyirah boleh sebelah mana ke? Boh, kuliah kaki bangkat tu siapa kaki ya? Tak oning ya gula gay. Gula masuk ke masjid gula macam tua. Loh, macam tua apa Dul? Lambo saya pernah ini jasa sampean. Apa tuh Najul? Coba baca. Pancilan 10. Jual situ ngaresa. Saya honahol lenggel astagfirullahaladzim. Ya udah Dul, ayo sila. Macam. Adep Ka'bah. Macam baca pancilan 10. Bareng Bu. Bareng tare, pancilan 10, paju situng karesa, pancilan 10, paju situng karesa. Kapan ibu buka langsung berde masjid berde Bengkalan bu. Allah salam Muhammad. Karena kenapa? Karena yakin dak gurun dah. Kenapa bu? Karena yakin dak gurun. Makanya sampai montron terang Mekah bu, deki Pleman sampai ki masuk ke kamar bu, paten lampu bu, langsung bocah men. Pancil 10, laku situng karisanga. Muntah pindah ke kamar mandi deki buki. Wassalamualaikum Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah. Kesimpulan daripada Mau'idah Kuliah malam Kak Dinto. Pertama, ayo dari majelis ini kita belajar lebih mengenal sejarah hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi. Karena tak mungkin seseorang itu bisa cinta kepada Rasulullah kecuali orang tersebut benar-benar mengenal Rasulullah sallallahu alaihi. Itu yang pertama. Yang nomor 2, ayo kita pupuk cinta kita. Besarkan cinta kita dengan cara apa? Dengan ittiba, dengan menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, ayo kita amalkan segala amalan yang sudah diberikan ijazah kepada kita semuanya. Ini Majelis Riyadul Jannah bukan orang sembarangan. Yang memberi nama Riyadul Jannah Al-Habib, Al-Kutub, Al-Musnid, Al-Hafid, Ad-Doktor Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Gini Malang. Gurunya daripada Kiai Haji Abdurrahim Asyadili. Ini Majelis Riyadul Jannah pendirinya, muasisnya para habaib. Al-Habib Muhammad bin Syahab, ayahnya Al-Habib Muhammad bin Anis bin Syahab. Anis bin Syahab ada di kota Malang. Al-Habib Muhammad bin Husain Ba'bud Awang, Darun Nasiin, seorang wali besar di kota Malang. Ini majelis bukan majelis sembarangan. Ini majelis sanadnya langsung menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Orang seistiqomah majelis kadinto, insyaallah itunya akumpulsan para habaib, para kiai, para orang yang soleh, insyaallah sampai ke surga akumpul sarang para habaib, sarang para kiai, para alim ulama di bawah panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Amin amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, sebelum diakhiri Al Fakir minta satu doa.
Tadi saya sudah bilang ke Ustadz Tamis, Al-Fakir ini di Malang sedang membangun pondok pesantren Darul Abidin Sunniyah Salafiyah. Sekarang Al-Fakir di mobil itu bawa kalender. Nanti di akhir majelis yang mau beli kalender atau minta tolong kepada siapa tadi, Kak Salis Gi, Bingkeng, Bagasi ini ada kalender, tolong dibuka. Nanti dijalankan, mudah-mudahan ibu-ibu yang mau beli kalender saya harganya cuman 20.000. Semuanya dipakai untuk pembangunan pondok pesantren kami di Malang. Pondok pesantren Darul Abidin Sunniyah Salafiyah. Dar artinya rumah. Sunniyah artinya sunnah wal jamaah. Madhab Imam Syafi'i, tasawufnya Imam Ghazali, terus teologinya Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian hadisnya ikut Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itulah namanya sunniyah. Sunniyah salafiyah. Salafiyah itu artinya khairul goroni, sebaik-baiknya masa ada masanya Rasulullah SAW. Summa yalunahum. Kemudian masa sahabat, kemudian masa tabi. Orang yang mengatakan salafiyah adalah orang yang mengikut para salafnya, yaitu para sahabatnya Rasulullah dan para tabi'in yang mengikut kepada Rasulullah SAW. Coba tolong itu dibuka pintu di belakang. Mudah-mudahan ibu beli kalender ini, akan saya belikan semen, akan saya belikan pasir, akan saya belikan batu kerikil untuk membangun pondok pesantren kami di Malang. Mudah-mudahan ibu-ibu termasuk Gus ya, dengan Ustadz Tamis juga mudah-mudahan bisa sampai ke pondok kami di Malang. Amin, amin ya rabbal. Kalau ada acara penutupan Safari 40 Malam atau mungkin acara pembukaan halal bihalal mungkin ada di Malang, atau mungkin acara menyambut bulan Ramadan di Malang, di Kanjuruhan, ibu-ibu datang ke Masjid Baitul Jannah, mudah-mudahan bisa mampir ke rumah Al-Fakir, ke pondok Al-Fakir. Amin Allahumma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullah yansurkum." Kalau kalian tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan kokohkan langkah kalian untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk sampai kepada surga Allah Subhanahu. Apa agama Allah itu? Majelis taklim, majelis ilmu, majelis sholawat, masjid, madrasah, pondok pesantren, itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa man yu'azzim sya'irillah fa innaha min taqwal qulub." Siapa orang yang mengagung-agungkan syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, itulah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembangunan pondok saya di Malang cepat selesai. Amin Allahumma amin. Dilancarkan pembangunannya. Mudah-mudahan santrinya jadi santri yang bermanfaat, dapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang menyelamatkannya dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini ininya masih ada waktu enggak, Ustaz? Kalau enggak sambil jalan saya baca iringan sholawat. Yakfi. Pulangnya aja. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Nah, ibu harganya cuma 20.000. Ibu-ibu kalau dilebihin alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi amal jariahnya. Pondoknya dipakai ila yaumil qiyamah akan mendapatkan pahala. Idza mata ibnu adama in qata amali. Kalau mati anak Adam semua amalnya terputus illa shadaqatun jariyah. Ada 3 perkara, shadaqatun jariyah, ala shadaqah untuk pondok, untuk masjid, untuk madrasah akan tetap mendapatkan pahala walaupun kita meninggal dunia. Amin Allahumma. Amin. Ihdinas shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.